Hehehe, kembali di Kala Project ID. Sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen, dan juga yang support channel ini. Nah, episode video kali ini kita bakal ngobrol santai tentang pernikahan di usia dini. Tentunya bersama Kak Sinta. Hai Kak Sinta. Hai Marto. Kita kan hari ini bakal ngomong masalah pernikahan nih. Dengar-dengar Kak Sinta tahun depan katanya bakal dipinang kayaknya nih. Kata siapa? Itu cuma isu ya, isu sosial aja. Isu apa isu nih Kak? Coba deh yang tegas jawabnya gitu loh. Ini ya saya pertegas bahwa ini cuma isu ya, isu, oke? Jadi gini Kak, ngomong-ngomong masalah pernikahan, sekarang lagi tren nih pernikahan di usia dini. Menurut aku sih, pendapatku sendiri, pernikahan di usia dini bukan hal yang sangat mudah. Apalagi dilakukan dengan keterpaksaan atau ketidaksiapan dari kedua belah pihak dalam melaksanakannya. Yang dituntut untuk melaksanakannya karena adanya insiden atau perjodohan. Pernikahan di usia dini juga berpotensi terjadinya perceraian apabila tidak dimanage dengan baik. Nah, Kak Sinta, sebenarnya menurut pandangan Kak Sinta sendiri atau pendapatnya Kak Sinta, pernikahan di usia dini dewasa ini terjadi karena apa sih Kak? Jadi gini sih pendapatku Marto, mengenai pernikahan di usia dini itu terjadi karena apa kan gitu kan ya, tadi ya faktornya itu ada banyak ya, faktor mengenai pernikahan di usia dini. Yang salah satu yang paling menonjol itu kan karena kecelakaan ya istilahnya ya, atau hamil di luar nikah gitu. Ya jadi itu sering terjadi ya, faktor hamil di luar nikah. Jadi itu salah satu insiden yang sangat-sangat memberi pengaruh kepada kedua mempelai kenapa harus melangsungkan pernikahan begitu. Jadi ada faktor lain di luar dari faktor kecelakaan itu juga ya, kecelakaan karena hamil. Jadi faktor individu itu berpengaruh sangat besar ya terhadap terjadinya pernikahan di usia dini, karena didorong oleh faktor sosial yang mempengaruhi faktor individu itu kenapa harus melakukan pernikahan di usia dini gitu ya. Dari segi tingkat pendidikan juga berpengaruh Marta. Banyak sekali ya anak-anak yang putus sekolah itu mendorong terjadinya perilaku pernikahan di usia dini itu gitu Marta ya. Hal ini juga terjadi karena sikap dan hubungan orang tua terhadap anaknya. Jadi kurangnya perhatian orang tua terhadap anak itu bisa menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini, termasuk keterbalikannya juga ya. Feedback yang terbalik dari orang tua dalam artian terlalu mengekang anak juga bisa menyebabkan pernikahan di usia dini seperti itu. Jadi faktor pernikahan di usia dini itu terjadi karena sikap dan hubungan antara anak dan orang tua, seperti adanya ketidakpatuhan kepada orang tua ataupun kepatuhan terhadap orang tua. Mungkin orang tuanya nyuruh udahlah karena ada adat istiadat ya, berdasarkan adat istiadat setempat mungkin yang mengharuskan anak itu untuk melakukan pernikahan di usia dini seperti itu Marta ya. Ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Selain itu faktor yang lain itu adalah sebagai jalan keluar dari masalah seperti itu. Karena kan banyak tuh anak-anak mungkin yang merasa tertekan di rumahnya, jadi lebih baik aku nikah aja deh dibandingkan aku harus diam di rumah, atau juga aku merasa tertekan atau kayak gimana kan, seperti itu ya. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti itu Marta. Nah, aku sih setuju apa kata Kak Sinta. Tapi yang lebih sering aku lihat fenomenanya sih, yang kebanyakan selain faktor orang tua, faktor pergaulan juga yang paling sering banget ambil di luar nikah gara-gara faktor pergaulan. Tentunya sangat berkaitan dengan keadaan keluarga mereka. Oh iya, jadi setuju banget tuh, faktor pergaulan juga sebagai penentu dasar ya. Seperti yang tadi telah dikatakan, itu ada kaitannya dengan faktor individu. Seperti yang aku tadi katakan, bahwa itu ada kaitannya dengan faktor individu di dalam lingkungan sosialnya Merto, seperti itu kan yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia dini. Terus kalau menurut Merto sendiri sih, aku pengen tahu sih juga pemikirannya Merto ya. Bukan cuma Merto aja yang pengen tahu pemikiranku kan, tapi kalau menurutnya Merto sendiri nih, selain faktor pergaulan, apa sih lagi penyebab terjadinya pernikahan di usia dini itu Merto? Nah, kalau menurutku sendiri sih Kak, selain faktor pergaulan, pernikahan di usia dini
Dilatar belakangi oleh perjodohan yang memungkinkan terjadinya perihal pernikahan di usia dini. Tapi mengingat sekarang sudah masuk era yang postmodern atau era yang sudah milenial, tapi rasanya sangat sedikit faktor penyebabnya. Jika zaman dahulu mungkin saja. Nah, ngomong-ngomong masalah pernikahan usia dini nih, usia berapa sih yang menurut Kak Sinta itu termasuk pernikahan usia dini? Oke, Marto. Jadi untuk usia pernikahan di usia dini itu, ini aku kutip sendiri sih dari WHO ya, bukan dari pandanganku sendiri. Jadi aku kutip dari WHO bahwa pernikahan di usia dini itu dengan memakai batasan usia 10-20 tahun untuk usia pernikahan di usia dini gitu. Sedangkan menurut Undang-Undang Anak ya, Undang-Undang Anak pasal 1 bab 1 pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan pernikahan di usia dini adalah yang berumur sebelum 18 tahun, begitu Marta ya. Jadi dapat disimpulkan nih Marta ya, dari kedua pendapat baik dari WHO ataupun dari bab 1 pasal 1 ayat 1 ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan di usia dini usia 18 tahun ke bawah ya. 18 tahun ke bawah jadinya ya usianya. Jadi yang masuk kategori pernikahan di usia dini adalah yang berumur 18 tahun ke bawah ya, bukan 18 tahun ke atas. Tapi secara umumnya undang-undang di Indonesia ya, menurut Undang-Undang pasal 7 ayat 1 menyebutkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jadi begitu Merte. Seperti itu. Oh, jadi gitu ya Kak, pernikahan di usia dini kalau berdasarkan aturan perundang-undangan. Nah, kalau menurut Kak Sinta sendiri, umur yang ideal untuk menikah tuh umur berapa sih Kak? Oke, jadi ini aku mengacu lagi nih ya Marta ya, bukan berdasarkan pandanganku semata gitu. Jadi aku mengacu pada aturan dari menurut Departemen Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, usia ideal untuk menikah nih Marta ya. Tadi pertanyaan usia idealnya. Usia ideal untuk menikah itu, jadi usia ideal untuk menikah ini adalah usia 21 tahun untuk wanita, untuk perempuan itu Marta ya. Untuk perempuan usia idealnya adalah 21 tahun, sedangkan untuk laki-laki berusia idealnya 25 tahun. Begitu Marta ya. Oh, jadi gitu ya Kak, usia idealnya untuk menikah. Kalau yang cewek itu 21 tahun, kalau yang laki-laki 25 tahun. Ya, jadi memang seperti itu Marta, berdasarkan usia idealnya ya, umur menikah untuk perempuan dan laki-laki. Sekarang aku mau nanya nih gitu, mau nanya tentang menurutmu apa sih dampak positif dari pernikahan di usia dini kayak gitu? Kalau menurutku positifnya sih tentunya di fisik yang lebih energik pastinya. Lebih bisa mengatur jarak kelahiran anak. Tapi perlu digarisbawahi, kalau nikah di usia dini dengan background yang ekonominya menengah ke bawah, justru itu memperburuk keadaan si pasangan. Tapi kalau ekonominya is okay wae sih nggak masalah, malah justru enak, jadi hidup santai sampai tua. Ya benar sekali Marta ya, jadi usia sedang energiknya ya, itu positif. Sekarang positif, ketika kita bicara positif pasti ada hal negatif nih Marta. Jadi menurut Marta sendiri hal negatifnya apa sih gitu? Nah, jadi seru nih kalau masalah negatif, aku paling seneng karena orang-orang tuh biasanya berpikir pasti negatif dulu baru positif. Nah, kalau masalah negatif pastinya potensi sangat besar dalam nikah di usia dini itu, potensi yang sangat besar tuh adalah menuju perceraian. Biasanya sih sering terjadi kalau nikah di bawah umur. Nah, dampak negatif kalau di bidang kesehatan, belum matangnya alat reproduksi menyebabkan bahaya pada risiko melahirkan yang lebih tinggi. Selain itu, belum siap menjadi orang tua, menyebabkan kesulitan dalam melakukan pembinaan atau mendidik anak itu sendiri. Atau
tumbuh kembangnya anak. Tapi itu jika dilihat dari sisi pendidikan orang tuanya terhadap anaknya. Selain itu juga, ketidaksiapan ekonomi menjadi salah satu beban terhadap pasangan yang melakukan pernikahan di usia dini. Jadi begitu, Kak Sinta. Oh iya, jadi dampak negatifnya ini cukup banyak ya yang dijelaskan oleh Merto. Yang pertama terkait tentang perceraian ya, yang dialami oleh pelaku pernikahan di usia dini itu. Ketidaksiapan mental untuk menerima bahtera atau keadaan dalam rumah tangga seperti itu ya Merto ya. Terus selanjutnya yang tadi disebutin oleh Merto juga berkaitan dengan faktor kesehatan ada juga ya Merto ya, menjadi dampak negatif dari segi kesehatannya juga ya, karena alat reproduksinya belum matang seperti itu ya, kayak katanya Merto tadi. Jadi berisikolah bagi ibu-ibu yang melahirkan ya. Selain itu belum siapnya menjadi orang tua menyebabkan terjadinya didikan yang kurang terhadap anaknya ya. Ya Kak Sinta, memang begitu sih. Hal-hal negatifnya yang kebanyakan aku lihat sih di masyarakat atau fenomena setempat. Nah, ngomong-ngomong pernikahan usia dini sih, segitu aja sih udah cukup nih. Ya udah cukup ya, karena kita udah ngulas cukup mendalam juga nih Merta hari ini ya. Kita bincangnya dari bincang santai nih jadi bincang kebut ya. Jadi bincang kebut banget nih. Soalnya ngomong masalah pernikahan kita jadi kepikiran pengen nikah tapi takut nikah gitu. Oh, jadi Merta pingin nikah atau nikah? Kalau saya masih belum siap untuk ke arah sana dulu ya. Masih harus memikirkan segala halnya dengan matang ya. Karena menikah itu soal rasional ya Merta ya, bukan emosional. Oh, aku sih setuju Kak. Setuju banget itu. Apalagi dengar-dengar isu yang tadi. Sudah, tidak usah digubris ya. Itu cuma isu ya Merta ya. Kita buktikan saja kalau memang itu benar. Oke, kita lihat nanti. Ngomong-ngomong masalah pernikahan usia dini kan udah clear nih. Setidaknya nanti teman-teman atau kalian kalau project siapa tahu ada pengen ditanyain atau ngomen, terserah kalian lah. Pokoknya intinya kita butuh itu. Nah, ngomong-ngomong sebelum selesai video ini, kira-kira Kak Sinta ada close statement nggak buat topik hari ini tentang pernikahan di usia dini? Ada dong Marto ya, close statement itu udah pasti ada ya. Ya Marto, jadi close statementnya di sini adalah tidak sedikit ya yang mengalami pernikahan di usia dini, apalagi sudah memasuki zaman postmodern ya seperti saat ini. Sangat banyak sekali yang mengalami pernikahan di usia dini itu Marto. Jadi untuk itu apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah pernikahan di usia dini seperti itu kan? Yang pertama yang pastinya menjalin relasi atau hubungan yang sehat ya, hubungan yang sehat dengan pasangan. Jangan terburu nafsu, belajarlah untuk menjalin hubungan yang benar-benar sehat pada pasangan seperti itu. Jangan hanya memikirkan kesenangan sesaat ya, seperti itu Marta ya, kesenangan sesaat yang akhirnya dapat menghancurkan masa depan. Itu benar sekali Kak, biasanya kayak gitu dah, orang-orang terlalu terhanyut dengan hubungan asmara. Terus apalagi Kak? Terus selanjutnya pembekalan mengenai resiko pernikahan di usia dini itu penting banget untuk diketahui ya oleh para remaja ya khususnya, biar untuk mengendalikan lah dampak kedepannya, dampak negatif kedepannya gitu. Jadi seperti itu Marta. Apalagi edukasi orang tua sangat penting. Ya, benar sekali itu Marta, edukasi orang tua tuh sangat penting ya. Itu yang paling penting karena didikan anak, karena orang tua punya tanggung jawab yang sangat luar biasa terhadap anaknya seperti itu. Jadi bagaimana orang tua harus bisa membuat anaknya merasa aman dan nyaman di rumahnya. Sehingga menyebabkan anak itu sendiri menjadi tahu mana yang perbuatan baik, perbuatan buruk, dan mana yang harus dilakukan sesuai dengan umurnya. Jadi sangat penting banget ya peran strategis pemerintah, orang tua maupun individual dari anak itu sendiri ya dalam mencegah pernikahan di usia dini. Nah, itu tadi close statement dari Kak Sinta, tentunya yang sangat positif dan semoga bermanfaat bagi kita semua, sahabat Kala Project. Oke, segitu aja video hari ini tentang pernikahan di usia dini. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen video ini. Tentunya dari kalian sahabat Kala Project sangat membantu di video selanjutnya. Ingat share juga. Oke, see you next.
video. Make 'em spicy, Papa.